Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur akliyah, yaitu rasional dan hasil riset para ilmuwan. Yang kedua adalah jalur ilahiyah, yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jalur akliyah, ada jalur ilahiyah. Ini pengobatan. Pagi-pagi itu kita makan 7 butir kurma. Nah, 7 butir kurma kata Rasulullah, lam yadurrahu fi dzalikal yaum, maka pada hari itu dia tidak bisa kena bahayanya sumun, racun. Ini orang bisa tahan dari racun. Racun tidak mencelakakan dirinya, tidak membahayakan dirinya pada hari itu. Bahkan wala sikhrun, mistik juga tidak berbahaya bagi dia. Umpamanya ditenung pada hari itu, insya Allah tidak masuk. Karena pagi sudah mengkonsumsi 7 butir kurma. Ini masalah yang selalu ada di abad jahiliyah, abad sebelum peradaban, sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat, itu selalu terjadi. Adalah problem sihir. Masalah sihir. Sihir itu fakta, nyata, dan dosa besar, dan sulit untuk dikriminalkan. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, gubarul Madinah, debunya kota Madinah, bukan debu kota Meksiko, bukan debu Jakarta, bukan debu Semarang, bukan debu kota-kota besar lainnya, Tokyo, tapi khusus debu Madinah. Syifa bisa untuk pengobatan minal judam, dari lepra. Pengobatan temuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang empiris, dan ini antik sekali pengobatannya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas saya akan sebelum waktu kami haturkan kepada Gus Qoyum. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, putra dari Romo Kiai Haji Mansur Khalil, cucu dari Mbah Kiai Haji Khalil. Beliau sangat terkenal sekali dalam dunia hasanah pesantren. Namun tidak hanya itu, bahwa pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem ini juga kita tahu bersama banyak sekali kitab-kitab, bahkan kitab-kitab yang harusnya dibabat atau menjadi rujukan mahasiswa doktor atau S3 di Kairo misalnya, itu banyak sekali digemari oleh beliau, dan itu sangat luas sekali keilmuannya, sehingga kita akan bersama-sama mengaji terkait dengan rekonstruksi ilmu Islam begitu dalam seri farmakologi ini kepada beliau Gus Qoyum. Untuk yang awal ini, Gus Qoyum akan menyampaikan terkait dengan materi rekonstruksi ilmu Islamisasi ilmu pengetahuan seri farmakologi dalam sejarah Islam ini hingga pukul 11. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi. Ada 1-2 penanya, mungkin nanti jika kerso Gus Qoyum untuk bisa kita ada interaksi bersama. Kepada Gus Qoyum, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pertama,
kami mengutip dari kesimpulan teori Kaldunis dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun mengenai pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa itu tidak diharuskan setiap orang, setiap pasien memakai obat-obatan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Itu tidak seperti ibadah. Jadi kalau ibadah memang kalau wudhu pakai air, kalau tayamum pakai debu. Tapi kalau orang sakit, ketika Nabi memakai satu obat, ini tidak semua orang yang mengalami sakit yang sama harus memakai obat yang dipakai oleh Nabi. Namanya tidak ada ketetapan syariatnya. Akan tetapi, idza stu'mila ala jihati tabarruk, apabila pengobatan yang dipakai oleh Nabi itu dipakai oleh manusia dengan tujuan satu tabarruk, mendapatkan berkah karena dipakai oleh Nabi, maka kita pakai. Kemudian yang kedua, wasidqil aqdi al-imani, karena kebenaran ikatan iman dalam jiwa seseorang. Sugesti dengan kekuatan iman. Jadi orang sakit punya sugesti, punya kekuatan iman bahwa kalau memakai obat yang dipakai oleh Nabi, insya Allah akan mendapatkan kesembuhan. Ini dorongan iman. Pertama dorongan mencari berkah. Yang kedua dorongan al-aqdil imani, ikatan iman. Maka menurut ilmuwan Ibnu Khaldun akan muncul asarun azim, efektivitas yang besar. Maka obat itu kalau dipakai efektifnya besar. Sebagai contoh yang disampaikan oleh ilmuwan Islam Al-Ghazali, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu, seringkali kepalanya pusing. Misalnya ayat Quran turun, Rasulullah sering merasakan pusing. Kemudian Rasulullah itu pakai apa ya, semacam salep. Kepalanya itu diolesi dengan olesan dari bahan inai, bil khinna, dari bahan inai, tumbuhan inai, dipoleskan pada kepala Nabi, kemudian hilang pusingnya. Jadi Nabi dapat wahyu berat sampai kepalanya pusing. Biasanya kepala pusing itu oleh Nabi diobati dengan bahan inai, dipoleskan. Parem, kalau orang Jawa pakainya apa? Parem. Parem dari bahan tumbuhan inai. Itu disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 8 halaman 329. Sedangkan Ibnu Khaldun muqaddimahnya halaman 465. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merekomendasikan jinten hitam yang sangat populer, habbah sauda, jinten hitam, namanya habbah sauda. Dulu ada orang Arab salah membaca, Pak Bejo. Hadisnya itu habbah sauda, jinten hitam,
dibaca hayyah sauda, ular hitam. Iya, akhirnya dia ngobati pakai ular hitam. Padahal hadisnya itu habbah sauda, jinten hitam, dia bacanya pakai titiknya ditambah satu. Hayyah sauda, akhirnya dia mati. Meninggal dunia. Mengobati sakitnya dengan ular hitam. Jinten hitam ini pernah dipaparkan oleh seorang dokter Ahmad ketika itu di Florida pada tahun 1986. Di Florida, Amerika Serikat. Kemudian disampaikan di konferensi kedokteran Islam di Karachi, Pakistan pada bulan November tahun 1986 tentang manfaat jinten hitam oleh Dr. Ahmad. Dalam paparannya itu beliau mengatakan bahwa memakai jinten hitam dengan ukuran 1 gram, qadruha jaram, 1 gram wahid, sehari 2 kali, dipaparkan beliau pakai jinten hitam 1 gram sehari 2 kali, yuqawwi jihazal mana'ah, akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ada keterangannya begitu. Ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam Ensiklopedi Mukjizat Ilmiah dalam Hadis Nabi. Ensiklopedi Mukjizat Ilmiah dalam Hadis Nabi. Namanya kitabnya Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi, jilid 5 halaman 61. Kemudian beliau Dr. Ahmad menyampaikan juga bisa manfaat jinten hitam habbas sauda ini bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sistem kekebalan tubuh. Misalnya di sini disebutkan mistus saraton, penyakit kanker. Itu juga pakai jinten hitam. Bahkan beliau menyampaikan di Pakistan pada waktu itu di konferensi kedokteran Islam, AIDS juga dipaparkan pakai jinten hitam. AIDS, pengobatan AIDS. Kemudian lupus, penyakit lupus. Bahasa Arabnya ini paling antik penyakit lupus. Bahasa Arabnya apa? Zibah, serigala betina. Penyakit lupus itu bahasa Arabnya zibah, serigala betina. Kalau orang Arab menyebut penyakit kanker itu saroton, kepiting. Ya, dalam bahasa Arabnya itu ya. Ini dipakai jinten hitam. Ini rekomendasi pertama. Jadi ini jinten hitam. Ya. Kemudian kami sampaikan lagi, Al-Quran merekomendasikan buah delima. Rumman. Bahasa Arabnya delima itu rumman. Rumman. Jadi ada orang diberi nama rumman, itu delima. Dalam Al-Quran, delima disebut 3 kali. Kata rumman. Buah delima disebut 3 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 99, ayat 141. Di surat Ar-Rahman ayat 68. Di surat Ar-Rahman ayat 68. Delima dalam Al-Quran tidak disebutkan delima di dunia, tapi delima surga. 3 kali delima disebut dalam Al-Quran itu di surga. Tetapi ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk farmasi, herbal. Saya baca di dalam buku Herbal Indonesia, jilid 8, ini delima sangat bagus untuk astringent. Jadi
apa itu perawatan kulit. Ya, perawatan kulit. Astringent itu untuk perawatan kulit. Ini juga pakai delima. Bahkan untuk apa itu mematikan dan melumpuhkan cacing, itu juga pakai delima. Ini Al-Quran merekomendasikan dengan delima, buah delima 3 kali dalam Al-Quran. Ini saya hitung yang pertama itu habas sauda, kemudian delima. Kalau pohon ina itu mukaddimah, ikut dalam paparan mukaddimah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang delima, hadis tentang kedokteran Nabi, judul kitabnya At-Tibbun Nabawi, karya Abu Nu'aim, orang Iran, Abu Nu'aim Al-Asfahani, hadis nomor 801. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala rummanatan, barang siapa yang memakan delima, hatta yastatimmaha, sampai habis sempurna, nawwarallahu qalbahu, Allah akan memberi cahaya pada hatinya, kuat, jantungnya bagus, psikisnya juga bagus, mudah tenang, mudah khusyuk. Ini juga untuk ketenangan. Jadi delima bisa untuk obat penenang. Nawwarallahu qalbahu, Allah memberi cahaya pada hatinya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaat buah delima. Di kitab At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi, jilid 2 halaman 713, hadis nomor 801. Yang ketiga adalah zanjabil atau jahe. Zanjabil atau jahe. Dalam Al-Quran, jahe ini disebut hanya 1 kali. Jahe, zanjabil. Jahe disebut dalam Al-Quran 1 kali di surat Al-Insan ayat 17. Di surat Al-Insan ayat 17. Di buku 100 plus herbal Indonesia, kan ada tentang buku farmasi itu ya, buku obat-obatan herbal, 100 plus herbal Indonesia, di halaman 218, bahwa jahe ini telah dimanfaatkan sejak 15 abad silam di negara-negara Arab, di berbagai negara. Bahkan jahe ini di negara Arab digunakan untuk obat meningkatkan daya ingat, namanya zakirah, menguatkan daya ingat, supaya memperlambat kepikunan. Itu banyak mengkonsumsi jahe. Jadi supaya kita ini sampai tua tidak mudah pikun, itu banyak-banyak minum apa? Jahe. Nah, ini di dalam buku Herbal Indonesia. Meningkatkan daya ingat. Maka juga dipakai untuk peningkatan kognitif. Jadi aktivitas mental. Ya. Juga dipakai untuk peningkatan kognitif. Untuk peningkatan apa? Aktivitas mental. Jadi untuk menguatkan mental, mentalnya bagus, itu juga minuman jahe. Maka kiai kalau pidato itu minumnya jahe. Minumnya jahe ya, kognitif ya, untuk kognitif ya. Dan juga untuk baik untuk jantung yang berdebar-debar. Nah, baik untuk jantung yang berdebar-debar, nyeri otot dan gangguan pencernaan. Itu juga pakai jahe. Maka jahe itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai minuman surga. Jahe disebut 1 kali dalam Al-Quran. 3. Kemudian dalam satu hadis Nabi, itu Qurannya, hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis At-Tibbun Nabawi, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan hadiah dari Raja Romawi. Dari Raja Romawi, tempayan berisi penuh jahe. Pernah Raja Romawi itu memberi hadiah tempayan berisi jahe, diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah membagikan jahe itu kepada sahabat. Berarti ini jahe didatangkan, hadiah dari negara Romawi, dihadiahkan kepada Nabi. Insya Allah kalau Mekah Madinah kan belum, tidak bisa tanam jahe ya waktu itu ya, kira-kira belum ada jahe ya, maka jahe itu dikirim oleh Raja Romawi ke Rasulullah, diberikan Rasulullah SAW, kemudian dibagikan kepada para sahabatnya. Itu ada hadisnya. Yang keempat, Al-Quran merekomendasikan mentimun. Mentimun itu bahasa Qur'annya kisah, pakai sa terakhir hamzah. Kisah itu mentimun. Dalam Al-Quran satu kali, mentimun satu kali dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Baqarah ayat 61. Saya baca di sini, mentimun ini sangat bagus. Di Pakistan dipakai untuk mengobati insomnia. Kalau di Pakistan, timun itu dipakai untuk mengobati penyakit insomnia, bronkitis, dan juga ekstrak mentimun juga dipakai untuk kecantikan, untuk produk kecantikan. Itu bahan ekstrak mentimun. Ternyata Al-Quran merekomendasikan mentimun satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 61. Nah, dalam kedokteran Nabi, At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim, hadis nomor 190, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika menikah dengan Nabi, fisiknya itu kan agak kurus. Ketika menikah itu agak kurus. Karena menikah dengan Nabi agak kurus, maka Aisyah ini dirawat, kecantikannya dirawat. Bagaimana menjadi istri Nabi dengan kecantikan yang lebih bagus. Nah, fisiknya itu supaya lebih bagus. Nah, akhirnya Aisyah ini dirawat oleh ibunya, diberi konsumsi mentimun dan kurma basah. Jadi karena Aisyah ini masih kelihatan kurus, supaya agak gemuk, Aisyah radhiyallahu anha ini diberi makanan oleh ibunya al-qissa warutab, yaitu mentimun bersama dengan kurma basah. Itu cepat memberi tambahan tubuhnya itu bobotnya lebih besar, gemuknya bagus, tidak obesitas. Gemuknya tapi bagus, indah. Itu pakai Rasul zaman Nabi, mentimun sama kurma basah. Jadi kalau kita kurus, supaya cepat agak gemuk ya, konsumsi mentimun dengan kurma basah. Itu Masya Allah, bagus sekali. Kata Aisyah, fasamintu, kemudian aku meningkat, bobotku meningkat, keahsanis siman, dan bagus, seperti sebaik-baiknya asiman. Ya, asiman itu obesitasnya tidak berlebihan. Kalau obesitas kan berlebihan ya, enggak, itu bagus. Tubuhnya Aisyah menjadi bagus, gemuk tapi indah. Nah, itu ternyata mengkonsumsi timun dan kurma basah. Ini nomor 4 ya.
Nomor 4. Kemudian nomor 5 ditulis oleh Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam bukunya Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi, ensiklopedi mukjizat ilmiah pada hadis Nabi. Ini saya hanya menyampaikan garis besar informasi agama, ya, informasi agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamarat, man tasabbaha bisab'i tamarat, barang siapa yang pagi-pagi sebelum kemasukan pisang goreng, belum makan uduk, belum makan tempe, belum makan begedel, ya, pagi-pagi itu kita makan 7 butir kurma. Nah, 7 butir kurma kata Rasulullah, lam yadurrahu fi dzalikal yaum, maka pada hari itu dia tidak bisa kena bahayanya sumun, racun. Nah, ini orang bisa tahan dari racun. Racun tidak mencelakakan dirinya, tidak membahayakan dirinya pada hari itu. Bahkan wala sikhrun, mistik juga tidak berbahaya bagi dia. Umpamanya ditenung pada hari itu, insya Allah tidak masuk. Karena pagi sudah mengkonsumsi 7 butir kurma. Jadi kalau kepingin selamat dari racun dan dalam bahasa santet ya, itu pagi kita menjaga diri dengan mengkonsumsi 7 buah butir kurma. 7, memang 7 itu berat kalau kita nggak biasa, memang 7 kurma itu coro jawane rodok blenger gitu. Tapi jangan langsung 7 butir kurma. Ternyata ini diterapkan oleh sebuah organisasi di Britannica, di Inggris. Sebuah organisasi di Britannica meneliti dari hadis ini, kemudian diaplikasikan pada sebuah industri, karyawan industri penghancuran mobil. Nah, sebuah industri penghancuran mobil dan pabrik baterai. Nah, karyawannya ini banyak yang mengalami masalah pada kadmium. Ya, karena logam, ya. Jadi karyawan-karyawan ini di pabrik penghancuran mobil, awadimu as-sayyarat, ya, asap dari pabrik industri penghancuran mobil, kemudian sina'atul batariyat, yaitu pembuatan baterai, banyak masalah muskilatul kadmium, yaitu problem kadmium yang kemudian membawa masalah pada gagal ginjal. Nah, ini masalah gagal ginjal. Akhirnya seluruh karyawan pabrik tersebut itu diterapkan hadis Nabi. Pagi tidak boleh sarapan. 7 kurma semua. Pagi, 2 pabrik ini menerapkan hadis Nabi. Semua karyawannya setiap pagi minum makan 7 kurma sebelum kemasukan makanan yang lain. Alhamdulillah, kemudian ini dilakukan tiap hari. Akhirnya berkurang, racun itu berkurang levelnya. Maka kurma ini masuk dalam usaha detoksinasi untuk melawan racun. Untuk amaliyah detoksinasi, amaliyah melawan racun,
tubuh itu oleh sebuah organisasi di Britannica itu memakai 7 kurma tiap pagi sesuai resep yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi itu nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6 ini masalah yang selalu ada di abad jahiliyah, abad sebelum peradaban sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat itu selalu terjadi, adalah problem sihir. Masalah sihir. Sihir itu fakta, nyata, dan dosa besar dan sulit untuk dikriminalkan. Orang yang melakukan sihir itu bagaimana hukum kriminalnya kan sulit itu ya. Karena tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan kan ya, sulit untuk dikriminalkan. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami disihir yang mengganggu kepala beliau. Nah, Ibnu Qayyim dalam kedokterannya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi karya Ibnu Qayyim, halaman 100, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah kena sihir itu, Rasulullah sampai mengalami masalah terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Kan berbahaya sekali, mengganggu pada otak. Rasulullah itu terbayang melakukan sesuatu, annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu. Terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Karena apa? Ada pendarahan, ada gangguan darah. Ada gangguan darah yang pada otak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan pengobatan itu dengan 2 cara, yaitu doa dan tindakan. Doa yang kemudian turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu doa untuk menghadapi sihir. 2 surat itu. Kemudian Rasulullah melakukan bekam. Karena ada gangguan di kepalanya. Sihirnya itu pada kepalanya. Rasulullah pakai bekam akhirnya. Pakai bekam dengan tanduk, bekamnya pakai tanduk. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kedokteran nabinya At-Tibbun Nabawi di halaman 99, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtajama ala ra'sih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekam pada kepalanya biqarnin dengan tanduk. Khina tubba, pada waktu beliau disihir. Pada waktu beliau disihir. Karena ada beberapa resep di Jawa ini yang sulit diterima oleh rasio, kalau supaya tidak kena sihir diminta kencing di depan rumah. Loh, itu ada itu. Jawa ini kan aneh ini ya. Supaya tidak bisa disantet, tidak bisa ditenung. Ini orang itu yang bilang ke saya siapa? Dukunnya langsung. Ada tamu saya, profesinya dukun, mengobati orang-orang disihir. Kata dia, nganu kiai, kulo nek ngutus orang kena itu, saya minta kencing di depan rumah. Hala supaya sihir tidak bisa masuk ke rumah halamannya itu dibuat kencing oleh orangnya langsung. Nah ini saya tidak tahu itu referensi dari mana itu pengobatannya, itu ya. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW itu melakukan tindakan ketika mengalami disihir Rasulullah pakai bekam, dan itu bekam diterima oleh kedokteran. Diterima. Jadi Rasulullah tidak pakai mistik-mistik yang aneh-aneh, itu tidak ya. Nah ini bisa dipakai oleh siapa kalau di Indonesia? Profesor Dr. Zakia Darajat. Nah, Zakia Darajat bagus sekali. Profesor Dr. Zakia Darajat dalam memberikan pengobatan dengan pendekatan psikologi ya, dengan pendekatan psikologi Islam,
Itu bagus sekali, banyak orang-orang yang berhasil disembuhkan melalui konseling, kemudian interview dengan Profesor Dr. Zakia Darajat. Sangat bermanfaat petuah-petuah beliau itu. Saya baca dalam kasus-kasusnya itu, saya baca di hasil konferensi internasional sains dan teknologi Islam di ITB. Nah, yang di ITB ada 2 buku 2 jilid. Hasil konferensi internasional tentang teknologi Islam, sains dan teknologi yang diadakan oleh Nurtanio waktu itu bukan di ITB, di Nurtanio. Iya, di Nurtanio. Itu Bu Zakia menyampaikan paparannya itu pengobatan-pengobatan dengan Al-Quran. Itu bisa diterima ya. Masya Allah. Itu yang ke-6 tadi ya. Betul ya? Yang ke-7, ini yang ke-7 ini agak aneh nih. Ada hadis Nabi SAW, ini kita pakai. Ghubarul Madinah di hadis Al-Jami'us Shaghir, karya seorang ahli hadis Mesir, Jalaluddin Asyuti, nomor hadis di Jami'us Shaghir, Al-Jami'us Shaghir, nomor hadis 5735. 5735. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Ghubarul Madinah, debunya kota Madinah, bukan debu kota Meksiko, bukan debu Jakarta, bukan debu Semarang, bukan debu kota-kota besar lainnya, Tokyo, tapi khusus debu Madinah. Syifa bisa untuk pengobatan minal judam, dari lepra. Nah, ini ada dari Rasulullah SAW bahwa Ghubarul Madinah syifa minal judam. Debu kota Madinah itu untuk pengobatan lepra. Subhanallah. Di sini ada catatan dari komentator, yaitu seorang ahli hadis dari Mesir, dari Yaman, Muhammad Ismail As-Sun'ani, seorang ahli hadis dari Yaman, Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, dalam syarahnya At-Tanwir, Syarah Al-Jami'us Shaghir, jilid 7, halaman 423, halaman 424, beliau mengatakan, kenapa debu Madinah berkhasiat, khusus debu Madinah, tidak debu yang lain, bahkan untuk penyakit lepra. Kenapa demikian? Karena min barokati sukunihi sallallahu alaihi wasallam biha, karena kota Madinah itu tempat dihuni oleh Rasulullah, maka ada energinya. Karena Rasulullah di situ. Jadi insya Allah kalau di Indonesia ini yang debu berkhasiat mungkin Demak banyak walinya, mungkin ya. Jadi orang soleh lah, orang soleh. Nah ini debu Madinah untuk mengobati penyakit lepra. Di sini dijelaskan karena barokahnya Rasulullah berada di sana, wa muhajaratihi ilaiha, karena Rasulullah hijrah ke sana, ke kota Madinah. Dan ini sudah dilakukan eksperimen. Wa qad jurriba dzalik, telah dilakukan eksperimen. Di antaranya seorang ahli hadis yang mempraktekkan petunjuk Nabi ini, seorang ahli hadis yang dalam jasadnya, jasmaninya, fisiknya itu ada kelainan yang berwarna putih. Kulit-kulitnya itu memutih. Apa penyakit apa itu kira-kira? Jadi berubah menjadi keputih-putihan gitu. Nah, semacam apa itu? Oh gitu ya. Nah, itu jadi kulitnya itu berubah warna putih-putih. Kemudian ahli hadis ini yakhruju ilal baqi', menuju ke makam Baqi'. Dan bagian yang warnanya itu kulitnya berubah rusak keputih-putihan itu dibuka bajunya. Pulang sudah sembuh. Kena debu. Debu Madinah. Nah, debu Madinah ya. Kemudian ada lagi seorang ahli hadis yang meragukan
validitas hadis ini. Dia ragu. Dia ragu dengan khasiatnya hadis ini betul atau enggak, seorang ahli hadis. Kemudian di jari-jarinya itu terjadi kerusakan kulit. Juga kasusnya sama, keputih-putihan. Sebesar logam uang dirham. Maka dia berdoa kepada Allah dan kemudian menuju ke makam Baqi dan mengambil pasir, debu-debu pasir. Pasirnya, ini kan juga ada debunya, di Raudhah di Madinah, antara makam Nabi dan mimbar. Antara makam Nabi dan mimbar itu sallallahu alaihi wasallam ada tempat namanya Raudhah. Dia ambil pasirnya, ada debunya, Masya Allah, kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang kulitnya rusak tadi, sembuh. Jadi sudah empiris, ini empiris. Dan empirisnya lagi kasus yang pada abad modern, yaitu seorang dokter Hisham Nadir, menteri minyak dari Arab Saudi yang mewakili Arab Saudi ke OPEC. Namanya Dr. Hisham Nadir. Dr. Hisham Nadir ini punya anak sakit, dibawa ke Amerika Serikat. Ternyata di dalam otaknya itu penuh dengan ulat. Penyakit langka ya ini ya. Jadi otaknya itu penuh dengan ulat. Nah, otaknya penuh dengan ulat, di Amerika hanya dua pilihan. Didiamkan atau tindakan. Tindakan ini dengan konsekuensi gagal, yakni mati. Karena harus dibedah otaknya, dibersihkan apa? Ulat-ulat itu dibersihkan. Karena penuh dengan ulat. Otaknya itu penuh dengan ulat. Ini anaknya Menteri Minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC. Namanya Dr. Hisham Nadir. Nah, akhirnya beliau ini kan, mohon maaf, beliau ini kan beraliran, mohon maaf, yang tidak percaya barokah-barokah. Kita tidak usah menyebutkan golongannya. Beliau ini termasuk pengikut golongan yang tidak percaya semacam barokah-barokah seperti itu. Akhirnya beliau ini dari Amerika yang beberapa hari kemudian mau dilakukan operasi bedah otak, beliau lari ke Madinah. Lari ke Madinah, sampai di Madinah beliau minta izin penjaga makam Nabi. Penjaga makam Nabi SAW, dan akhirnya beliau diizinkan masuk karena beliau seorang menteri minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC. Beliau ambil debu-debu makam Nabi itu. Beliau ambil debu-debunya, dibawa ke Amerika. Nah, ini pernah terjadi. Dibawa ke Amerika Serikat, sampai di Amerika Serikat langsung ke rumah sakit. Ini belum dioperasi anaknya. Kepalanya anaknya itu diolesi dengan debu makam Nabi. Tapi dengan tadi yang teori Ibnu Khaldun, untuk pakai pengobatan Nabi harus dua. Mencari berkah dan ikatan iman yang kuat. Kan ada dua teorinya tadi ya. Kalau dua itu tidak ada, tidak efektif. Jadi kalau pakai pengobatan Nabi itu harus tabarruk, mencari berkah. Yang kedua adalah al-aqdul imani. Harus ada kekuatan ikatan iman. Terikat dengan iman, sangat percaya. Sangat percaya. Coro Jawane mantep. Nah, Jawane mantep, harus mantap. Nah, ini. Kemudian dioleskan di kepala anaknya itu, subhanallah, esoknya itu diperiksa lagi oleh dokter. Dokter mengatakan sembuh total dan boleh dibawa pulang tanpa dioperasi. Tanpa dioperasi di Amerika Serikat dan dibawa pulang karena ulatnya sudah nggak ada. Ulatnya itu hilang semua. Ini yang cerita adalah seorang ulama besar Saudi, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Itu yang cerita. Kepada muridnya, Ki Taifur Purworejo itu juga dapat cerita ini dan disampaikan ke saya. Ini adalah tentang debu Madinah. Jadi Rasulullah merekomendasikan pengobatan dengan debu Madinah. Malah saya baca lagi pengobatan yang tidak ada di Indonesia. Itu kalau di Mekah, orang-orang Mekah itu kalau anaknya sulit bicara,
anaknya itu lahir sulit bicara, bicaranya nggak bisa, kan ada kelainan ya. Mungkin kalau di sini tentu maksudnya di saraf ya. Anak kecil yang lama nggak bisa ngomong, nggak bisa, itu saraf ya. Itu kalau di Mekah dulu itu dimintakan izin penjaga kunci pintu Ka'bah. Nah itu ada kitabnya itu. Dan itu empiris sekali. Jadi kunci Ka'bah itu dimasukkan pada mulutnya bayi anak kecil tadi yang nggak bisa bicara. Kunci Ka'bah, ya. Jadi anak-anak yang waktu itu sulit bicara dibawa ke depan Ka'bah atau dimintakan izin, yang penting dimintakan izin pada penjaga pintu Ka'bah, sekedar kuncinya ini dimasukkan dalam mulutnya. Dengan izin Allah sembuh. Ini tidak bisa klinis logis itu tidak bisa. Ini terkait dengan teori Ibnu Khaldun, tabarruk dan al-aqdul imani. Ya, tabarruk dan al-aqdul imani. Tapi itu empiris, banyak sekali kasusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau obat itu semua harus medis, harus sesuai penemuan-penemuan para ilmuwan, sangat banyak nanti kasus-kasus yang tidak teratasi karena dengan keterbatasan para ilmuwan. Untungnya Allah memberikan obat bukan hanya dari riset ilmiah. Kalau semua obat dari riset ilmiah, banyak sekali kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan riset ilmiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala beruntung sekali menganugerahkan dua jalur. Ada kasus yang diobati dengan hasil riset ilmiah, memang ada kasus yang diobati dengan jalur iman dan tabarruk. Ini kita beruntung nih ya. Kemudian yang kedelapan adalah, ini pengobatan yang agak antik ini ya. Temuan Sayyidina Ali. Nah, ini yang kedelapan, ditulis oleh orang Samarkand. Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan ya. Dulu bekas jajahan Uni Soviet. Dalam tafsir Bahrul Ulum, namanya tafsir Bahrul Ulum, jilid 1, halaman 333. Pengobatan temuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang empiris. Dan ini antik sekali pengobatannya itu. Untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, itu beliau mengatakan, apabila di antara kamu sekalian sakit, ya, minta uang kepada istri. Nah, ini antik ini dia. Jadi suami yang sakit, ini Sayyidina Ali mengatakan minta uang kepada istrinya. Tapi uang itu diniatkan mengambil dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri. Harus begitu. Sesuai petunjuk Al-Quran. Ini sesuai Al-Quran ini. Jadi minta uang kepada istri itu memberi uang, diniatkan diambilkan dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri. Dengan kerelaan hatinya istri. Kenapa demikian? Karena ini sesuai surat An-Nisa ayat 4. Nanti baca, Anda renungi surat An-Nisa ayat 4. Di situ ada kata Al-Quran bahwa apa yang diberikan istri kepada suami dari sebagian mahar itu berpotensi hani'an mari'an. Nah, ini jadi komposisi pengobatannya pakai ayat Quran semua, Sayyidina Ali. Digabung kemudian menjadi obat. Nah, pertama, uang dari istri diambilkan dari sebagian mahar dengan keikhlasan. Nah, itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 4. Kemudian uang ini dipakai untuk membeli madu. Nah, dipakai untuk membeli apa? Madu. Jadi kalau ada madu yang sudah ada di rumah, jangan dipakai. Madu yang baru dibeli ini. Ya.
dibelikan untuk dipakai untuk membeli madu, karena madu dalam surat An-Nahl ayat 69 untuk pengobatan. Madu dalam surat An-Nahl ayat 69 untuk pengobatan. Itu madu. Setelah dibelikan madu dicampur dengan air hujan. Nah ini air hujan, pakai air hujan. Ini pengobatan Sayyidina Ali ini ya. Setelah itu dicampur dengan air hujan, karena air hujan disebut air yang berkah. Di surat Qaf ayat 9. Nanti digabung ya. Air hujan disebut air yang barokah. Ma'an mubarakan di surat Qaf ayat 9. Jadi digabung. Air hujan, karena air hujan disebut Al-Quran. Al-Quran merekomendasikan air hujan ma'an mubarakan. Tentunya bisa disaring ya supaya bersih ya. Air hujannya disaring supaya bersih. Kemudian dicampur dengan madu. Madu ini yang dibeli dari uang yang diterima dari istri, yang diambilkan dari sebagian mahar dengan kerelaan hati. Itu kalau digabung jadi satu, maka kalau uang dari istri itu disebut hani'an mari'ah. Hani'an itu lezat, mari'an itu enak. Yang kedua, madu disebut fihi syifa, penyembuhan. Yang ketiga, air hujan disebut ma'am mubarakan, air yang berkah. Masya Allah, itu pernah dipakai oleh Sayyidina Ali. Subhanallah, yurja lahu syifa, diharapkan untuk penyembuhan. Ini ada di Tafsir Bahrul Ulum jilid 1 halaman 333. Nah, ini di luar penelitian medis. Jadi ini ada medis, ada farmakologinya, dia khasiat madu tetap. Nah, itu ada madunya kan ya, ada khasiat madunya. Dan ada energi jiwanya, yaitu keikhlasan istri. Ada energinya, keikhlasan istri. Kemudian ada air yang berkah, air hujan. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 tentang pengobatan. Kemudian yang ke-9 ini dijelaskan oleh Imam Zarkasi, seorang ahli usul fiqih dan ahli fiqih dari Mesir, Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran di jilid 1, Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 halaman 516. Ini pengobatan-pengobatan dalam Islam. Dan perlu saya sampaikan bahwa ilmuwan Islam itu semua pakai pengobatan-pengobatan yang seperti ini. Meskipun beliau ini sains. Ibnu Sina pakai. Ibnu Sina itu kalau ada kesulitan langsung berlindung pada Al-Quran. Pakai ayat Quran. Bahkan ilmuwan-ilmuwan juga pakai. Kalau kita dapatkan beberapa ilmuwan kalau sakit juga pakai ayat-ayat seperti ini. Meskipun beliau ini ilmuwan tapi dia mengalami sakit, juga pakai. Maka itu sesuai itu yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur akliyah, yaitu rasional dan hasil riset para ilmuwan. Yang kedua adalah jalur ilahiyah. Jalur ilahiyah yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jalur akliyah, ada jalur ilahiyah. Ini pengobatannya ya. Ya tadi yang bagian awal saya jalur akliyah. Ada herbal-herbal itu ya. Kemudian ini yang jalur-jalur ilahiyah. Yang saya berikan pengobatan-pengobatan dalam Islam, jalur ilahiyah. Ada jalur ilahiyah Imam Syafi'i. Nah, temuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau ada orang kena penyakit radang mata, bahasa Arabnya itu romat itu radang mata, romadun itu radang mata. Nah, Imam Syafi'i kemudian menulis basmalah, kemudian
ayat fakashafna surat Qaf ayat 22, mulai dari fakashafna sampai Hadid surat Qaf ayat 22. Kemudian ayat surat Fussilat ayat 44, lilladina amanu huda wa syifa. Surat Fussilat ayat 44, lilladina amanu huda wa syifa. Jadi ada orang kena radang mata, Imam Syafi'i mengkomposisikan obat ilahiyah. Obat ilahiyahnya adalah satu, beliau menulis basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Qaf ayat 22 dimulai dari fakashafna sampai Hadid, kemudian lilladina amanu huda wa syifa, itu surat Fussilat ayat 44. Kemudian ditempelkan pada mata yang radang tulisan itu. Nah ini, jadi bisa kan kemudian ditaruh di mata, diperban, yang ditaruh di mata kan bisa ya. Sementara orang sakit kan biasanya matanya ditutup dulu. Nah itu di plaster ya. Nah itu pakai, ada ayatnya di situ. Nah ini melalui kekuatan ilahiyah. Jadi bisa digabung. Ini kan tidak berbahaya pada medis, tidak berbahaya pada fisik, tidak berbahaya secara somatis, tubuh manusia kan tidak ada bahayanya. Maka bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah ini. Pengobatan seperti ini bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah. Pakai dokter mata tetap, pengobatan ini juga bisa dipakai. Ini jalur ilahiyah temuan Imam Syafi'i. Kemudian Al-Ghazali. Juga pengobatan ilahiyah nomor 10 ini. Nomor 10. Ya. Yaitu jalur ilahiyah di Asbahan. Di Iran. Yaitu ditulis di sebuah kertas. Ini ya, sebuah kertas itu. Ya, ayat Al-Quran. 1 basmalah. Yang kedua adalah surat Waqiah ayat 5 sampai 6. Surat Waqiah ayat 5 sampai 6. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 14. Kemudian surat Al-Fajr ayat 21. Ini komposisi pengobatan ilahiyah. Jadi Islam begitu. Tidak semua dari farmakologi Islam itu semua kitab-kitab farmakologi seperti Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi, kemudian Fakhrur Razi itu tetap belakangnya yang paling terkenal obat-obatan itu sebetulnya Dawud Al-Antoki. Itu malah ahli farmasi Islam, tapi beliau tunanetra. Namanya Dawud Al-Antoki, itu ilmuwan besar dalam Islam. Itu juga pakai dua cara. Bab yang di depan itu logis, yaitu tentang hasil-hasil riset, yang kemudian pakai jalur ilahiyah. Itu tradisi pengobatan dalam Islam ya. Nah itu kalau negara-negara maju malah sekarang banyak mengembangkan yang ilahiyah, karena hasil riset-riset secara ilmiah kan mereka sudah melakukan. Maka belajar ke Islam yang dari khasanah ilmu ilahiyahnya itu. Inggris itu kabarnya sudah banyak melakukan pendalaman pengobatan Islam dengan ilahiyah. Insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengobatan yang ke-10. Yang terakhir adalah saya baca ilmuwan Islam yang sangat rasional. Ini adalah dari sumber yang sahih begitu. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa herbal-herbal dari sisi akliyah, ada mulai dari habatus sauda, saya mencatatkannya, buah delima, kemudian zanjabil atau jahe, mentimun yang dikombinasikan dengan kurma, kemudian dari aspek-aspek yang sifatnya adalah non medis, atau dalam bahasa
kesehatan secara komprehensif adalah dari sisi psikis atau dari sisi spiritual. Itu ada yang kita menggunakan doa-doa, menggunakan muawwidhatain, lalu kemudian menggunakan sodakoh gitu dari mahar istri, dari mahar istri yang kita relakan begitu. Itu adalah bagian-bagian yang nanti sebetulnya dari sisi peneliti di dosen-dosen kesehatan harus membuktikannya bahwa ini adalah hasanah-hasanah dalam kitab-kitab terdahulu yang nanti peneliti-peneliti baik dari aspek keperawatan, dari aspek kedokteran gigi dan farmasi itu harus bisa membuktikan dan menjadi pencetus pelecut kita untuk melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Demikian yang bisa kami simpulkan dari paparan yang disampaikan oleh Gus Koyum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.